Tanaman Rosella, Hibiscus sabdaripa, menjadi begitu populer hampir di setiap pameran tanaman obat. Nama Rosella selalu diperkenalkan. Hal ini disebabkan hampir seluruh bagian tanaman ini dapat digunakan untuk kebutuhan pengobatan, terutama untuk pengobatan alternatif. Rosella memiliki daya tarik yang luar biasa. Kelopak yang berwarna merah menyala membuat orang menjadi tertarik. Kelopak bunga Rosella ini mempunyai banyak sekali manfaat untuk bidang kesehatan. Alasan inilah mendorong Yvonne untuk mengembangkan tanaman Rosella di lahan miliknya. Budidaya tanaman Rosella menjadi alternatif yang sangat tepat karena tanaman ini banyak manfaatnya. Mengembangkan tanaman Rosella dengan cara budidaya yang benar dan tepat serta inovasi memanfaatkan media tanam sampah organik. Media tanam seperti ini cocok sekali dalam pengembangan tanaman Rosella. Selain lebih mudah mendapatkan sampah organik, juga tanaman lebih subur. Untuk persiapan media tanam Rosella tidak perlu mencangkul tanah menjadi gembur. Media tanah langsung ditabur dengan sampah organik yang dikumpulkan dari rumah tangga ataupun restoran. Kemudian, sampah organik ini disebar di atas lahan dan disiram dengan katalisator biowospromik. Lalu ditutup kembali dengan kotoran hewan di sepanjang galangan tanah secara merata, sehingga sampah organik tertutup semua. Setelah itu disiram kembali dengan katalisator. Pada fase awal pertumbuhan, diperlukan pemupukan dengan pupuk kompos yang langsung menjadi media tanam Rosella. Karena pupuk kompos dari sampah organik ini langsung bereaksi setelah diberi katalisator. Dan dalam waktu 1 detik, sudah bisa menjadi media tanam sekaligus pemupukan. Kita sebenarnya nanam Rosella ini juga nggak pakai tanah langsung, jadi kita tuh pakai pengolahan sampah organik. Jadi kita nanamnya pakai sampah organik. Jadi ya sejauh ini sih kita coba bagus hasilnya. Kalau yang biasanya Rosella kita tanam itu mau 6 bulan baru bisa berbunga, dengan menggunakan pengolahan sampah organik itu 3 bulan kita udah bisa panen. Kalau untuk budidayanya awal kami beli biji organik dari Bali, kita khusus varietas untuk Rosella ungu. Setelah itu kita kembangkan, setelah berbunga di sini kita pembibitan sendiri. Jadi di sini semuanya dari biji. Nah, karena dengan sistem penanaman kita yang pakai media sampah organik itu tadi sama biowospromik itu hanya butuh waktu 3 bulan. Tanaman Rosella merupakan jenis tanaman obat yang bermanfaat untuk kesehatan. Rosella memiliki batang yang berkayu dan berdaun hijau, serta berbunga merah cerah yang mengembang dengan indah.
Bunga rosella biasanya tumbuh di ujung batang dan terbagi menjadi beberapa helai yang halus dan lembut. Tanaman ini tumbuh dengan baik di daerah tropis dan subtropis. Cara menanam rosella mudah dan tidak berbeda dengan budidaya tanaman lainnya. Di Desa Tanjung Bulu, Kabupaten Banyuasin, salah seorang petani rosella, Yvonne, telah mengembangkan budidaya tanaman rosella jenis ungu. Penanaman rosella ungu tidak menggunakan tanah secara langsung, namun memakai media tanah yang di atasnya menggunakan sampah organik. Dengan media tanam sampah organik ini akan menghasilkan rosella yang lebih baik dan hanya 3 bulan sudah dapat dipanen. Biasanya panen rosella mencapai 6 bulan. Dalam 1 tahun, rosella miliknya bisa dipanen sampai 10 kali masa panen. Dalam membudidayakan tanaman rosella, Yvonne dibantu beberapa pekerja, salah satunya Nurasida. Nurasida menilai untuk menanam rosella tidak sulit karena media tanam hanya menggunakan sampah organik yang sekaligus menjadi pupuk. Sementara bibitnya diambil dari biji rosella yang dikeringkan secara alami. Pemeliharaan tanaman rosella hanya dilakukan dengan pemangkasan batang tanaman rosella sehingga pertumbuhan bunga lebih cepat. Selain membersihkan gulma di sela-sela tanaman rosella yang dapat mengganggu kesuburan tanah. Kalau mau panen sekitar 3 bulan sudah bisa dipanen. Buahnya juga udah besar. Dipilih yang besar kan. Itu udah bisa dipanen. Terus habis dipanen itu diolah seperti apa? Apakah jadi dikupas dulu Bu, dikupas, dicuci, terus dikeringkan. Bisa juga dijemur. Cuman biasanya kami di kantor ngeringinnya kan, pakai alat pengering. Terus buat minuman. untuk ini? Ya. Untuk bibit? Kalau untuk bibit juga ini kita kupas, akan ada bijinya Bu. Bijinya itu bisa jadi bibit. Bisa jadi bibit, nanti kita kupas juga, kita jemur, kita keringkan, baru kita tanam sama yang di lahan. Biasanya bisa 10 kali panen lebih. Jadi bisa Satu kali panen dapat berapa? kadang 1 kali panen tergantung banyak atau tidaknya Bu. Kadang tuh 1 pohonnya aja itu kadang dapat 0,5 kilo.
Dalam satu kali panen, petani mendapatkan 30 kg bunga rosella dari setiap pohonnya. Sehingga petani dapat memanfaatkan setiap bagian dari tanaman rosella yang kaya akan kandungan asam organik, mineral, asam amino, karotin, dan vitamin C sebagai minuman kesehatan. Sejumlah penelitian mengungkapkan manfaat teh rosella bagi kesehatan. Namun sejauh ini perlu diteliti lebih lanjut efek samping dan jumlah takaran. Untuk budidaya ya tanaman apapun kita usahakan tidak monokrop atau tidak hanya menanam satu jenis. Jadi di area itu kita tanami juga jenis-jenis lain. Kenapa? Karena kalau kita hanya menanam satu jenis dengan jumlah yang sangat banyak, itu bisa menarik hama. Dan itu yang bikin kadang-kadang petani itu mau budidaya sesuatu itu gagal terus. Nah jadi kita harus ada sistem itu tumpang sari. Jadi kita nanam juga yang lain supaya kita berbagi juga lah, karena ini kan pertanian organik, kita berbagi dengan alam, dengan hama bisa dibilang begitu. Nanti mereka tidak menyerang rosella kita. Kalau untuk pemasarannya sendiri kita keringkan dengan mesin suhu rendah, jadi nutrisinya tetap terjaga, antioksidannya tetap tinggi. Kita pasarkan ke supermarket, kita titipkan ke toko-toko begitu. Manfaatnya untuk apa ini, Mbak? Manfaat rosella sendiri banyak, untuk hipertensi, untuk mempelancar pencernaan kita, juga untuk memperbaiki siklus menstruasi, seperti itu. Dan bagus banget kalau untuk yang mau diet. Ngomong diet. Kalau biasanya kalau dari spek itu malah 4 kali panen. Di samping bijinya bisa dijadikan bibit kembali. Bunga rosella yang ditanam di lahan ini dalam satu pohon bisa menghasilkan setengah kilogram bunga rosella. Dengan menggunakan pupuk organik juga akan lebih menguntungkan. Pohonnya jauh lebih besar dan terhindar dari hama. Oke, Bu langkah aja. Lumayan, nih, gede-gede bener nih buahnya.
Gede kan? Wah, Bagus kan? bagus sih. Gede-gede sih. Bagus nih kalau buat minuman, Iya. apalagi cuaca panas seperti ini. Yuk Ayo, kita kita bikin buat minuman minuman. aja yuk. Oke. Ayo. Langsung aja ke tempatnya. Sementara menurut Resko Alhamsi, penanaman bunga rosella tidak sulit, hanya menyiapkan bedengan tanah, sampah organik dan kotoran hewan, serta katalisator biowas promik. Jika sudah berumur 3 minggu, tanaman rosella dipindahkan ke lahan yang lain. Untuk penyiraman bunga rosella dilakukan 2 hari sekali, sedangkan untuk penyemprotan yang menggunakan biowas 1 kali dalam 1 minggu. Setelah ditebar, setelah 3 minggu ke depan kita pindah lahan lagi. Ya, baru kita tanam. Setelah penanaman sampai 3 bulan panen. Nggak diperbanyak lagi bunga rosellanya kan. Oleh karena kan yang di sini sama yang di luar itu beda. Ya. Yang di sini kan bunga rosellanya kan dia ungu, tapi kan yang di luar itu merah. Tanaman rosella dengan nama latin Hibiscus sabdarifa kerap diolah menjadi teh atau suplemen. Rosella juga sering digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman. Untuk minuman diambil dari bunga rosella yang dikeringkan melalui alat pengering. Tanaman rosella ini sudah sejak lama dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional seperti pengobatan lever dan tekanan darah tinggi, selain sebagai antioksidan, antibakteri dan anti radang. Ya. Iya. Pelan aja. Banyaknya manfaat dari tanaman rosella menjadikan petani lebih memilih tanaman rosella untuk dikembangkan. Bahkan, tanaman rosella kini menjadi primadona dalam pemanfaatan pekarangan atau lahan.
Thank